Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kita di kitab Adabit Tilawah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Fi zammi tilawatil ghafilin. Ini membahas tentang celaan bacaan orang-orang yang lalai. Orang baca Quran tapi lalai. Kita lihat arti lalai apa saja, apakah tidak memahami maknanya atau memang tidak mengamalkannya. Coba kita lihat. Qala Anas bin Malik, berkatalah oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang yang membaca Quran padahal bermula Quran itu melaknat ia akannya. Rubba ini huruf taksir, talin jadi mubtada. Rubba talin, banyak orang yang baca Quran sementara Quran melaknatnya. Apa maksudnya? Nanti di depan beliau akan menjelaskan. Salah satunya ketika kita membaca tentang misalkan wailul lil mukazzibin, tercelalah, terkutuklah orang-orang yang pendusta, sementara kita pendusta misalkan. Terkutuklah orang-orang yang zalim, sementara kita zalim, enggak taubat-taubat. Nah, itu kita baca Quran melaknat kita tapi kita enggak sadar. Wa qala Maisarah, berkatalah oleh Maisarah, al-gharibu huwal Qur'anu fi jawfil fajir. Bermula yang gharib, yang aneh, yang terasing. Huwa, dianya yang gharib itu Al-Quran. Al-Quran yang berada dalam rongganya fajir. Fajir orang jahat, orang yang tidak taat beragama tapi dia paham Quran. Ini yang paling mengerikan. Jadi Maisarah ini tabi'in. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkatalah oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zabaniyatu asra'u ila hamalatil Qur'anil ladzina ya'suna Allah 'azza wa jalla minhum ila 'abadatil awsan. Bermula Zabaniyah, malaikat Zabaniyah itu lebih cepat kepada pembawa Quran. Pembawa Quran alladzina, orang-orang yang ya'suna Allah, mereka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, minhum, daripada merekanya pembawa Quran, ila abadatil ausan, kepada para penyembah berhala. Hina asallaha subhana, ketika maksiat oleh mereka penyembah berhala akan Allah Subhanahu wa taala, ba'dal Quran, sesudah Quran. Jadi maksudnya di sini menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, malaikat lebih cepat menghukum, menyiksa orang-orang yang paham Quran tapi dia maksiat kepada Allah daripada penyembah berhala yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Ya karena orang yang sudah paham Quran tentunya sudah tahu. Jadi hukuman terhadap orang yang melanggar tapi dia sudah tahu tentunya lebih berat. Laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Orang yang tahu tidak sama seperti orang yang tidak tahu. Kalau tidak tahu masih bisa dimaafkan barangkali. Wa qala ba'dul ulama, berkatalah oleh sebahagian para ulama, iza qara'a ibnu Adam al-Qur'an, apabila membaca oleh anak Adam akan Al-Qur'an, summa khalata, kemudian mencampur ia. Maksud mencampur ia, mencampur amal baik dengan amal buruk, dengan amal pekerjaan buruk. Dia udah baca Quran, paham Quran, masih maksiat. Nah, itu. Iza qara'a ibnu Adam al-Qur'an, apabila membaca oleh anak Adam akan Al-Qur'an, summa khallata, kemudian campur aduk ia, summa ada, kemudian kembali ia, yaqra'u, kembali ia, hal keadaan ia itu yang baca Quran, kembali baca Quran. Qila lahu, niscaya dikatakan orang baginya, ada suara yang mengatakan baginya, malaka wali kalami, ada apa itu untukmu dan untuk kalamku? Apa urusannya?
Apa perlunya kalian membaca kalamku sementara engkau tidak melaksanakan perintahku, meninggalkan laranganku. Nah itu. Jadi berarti Al-Quran itu sebenarnya dibaca ya untuk dipahami dan diamalkan. Bukan hanya untuk dibaca-baca biar khatam saja. Nah, jadi artinya begitu. Apa urusanmu malaka? Ada apa itu untukmu dan untuk kalamku? Sementara engkau berpaling dari seruanku. Qala Ibnu Rammah. Qala Ibnu Rammah. Berkatalah oleh Ibnu Rammah. Nadimtu ala istidharil Qur'an. Aku menyesal atas istidhari. Jadi istidhari ini menghafal. Istidhari itu menghafal di luar kepala. Nadimtu, aku menyesal atas menghafalnya diriku akan Quran. Kenapa saya menyesal? Li'annahu balagani, karena bahsung hal dan syai'an itu balagani, telah sampai kepadaku, anna ashabal Quran, bahwa sungguh pemilik Al-Quran. Jadi ashabal Quran, orang yang selalu baca Quran, paham. Namanya ashabal Quran, teman Quran. Karena ashabal Quran, itu yus'alun, mereka akan ditanyakan, amma yus'alu anhu, tentang apa-apa yang ditanyakan darinya al-anbiya, akan para nabi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kata beliau itu, orang yang paham Quran itu berat tanggung jawabnya. Mereka akan ditanyakan sebagaimana para nabi nanti ditanyakan. Kenapa? Karena orang yang membawa Quran, yang paham Quran namanya ulama. Ulama itu warasatul anbiya, warisnya para nabi, memiliki kedudukan para nabi, walaupun tidak mendapatkan wahyu. Nah, jadi berat. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkatalah oleh Ibnu Mas'ud, yambaghi li hamilil Qur'an ayyu'rafa bilailihi idzan nasu yanamun. Berkatalah oleh Ibnu Mas'ud, sepantaslah bagi pembawa Quran oleh bahwa dikenal akan dia bilailihi, dengan malamnya, idzan nas, apabila atau ketika bermula manusia itu yang tidur. Artinya hamilil Quran ini para alim ulama, ya mestinya ketika manusia sedang lalai, orang itu tidak lalai, orang tidur malam. Para hamilul Quran, orang yang membawa Quran, ya tidak tidur, ya, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naharihi kita atas bilailihi, sepantaslah bagi pembawa Quran oleh bahwa dikenal akan dia binaharihi, di siangnya, idzin nasu yafturun, ketika manusia semuanya yafturun. Apa arti yafturun di sini? Lemah. Atau yafturun maksudnya berbuka puasa, tidak berpuasa. Malam qiyamul laili, siangnya berpuasa. Dikenalkan akan pembawa Quran itu di siangnya, idzin nas, ketika manusia itu yuftirun, dalam keadaan berbuka, tidak berpuasa. Nah, artinya pembawa Quran ya beda kelakuannya dengan orang lain. Wa bihuznihi, pantaslah bagi pembawa Quran itu bahwa dikenal akan dia bihuznihi, dengan kegundahannya, idzin nasu yafrahun, ketika semua orang gembira, orang-orang gembira tentang dunia, dia malah sedih. Wa bibukaihi idzin nasu yadhakun, dikenal akan dia hamil Quran dengan tangisannya ketika manusia tertawa. Orang tertawa, orang paham Quran nggak bisa tertawa. Wabisumtihi, dan dengan diamnya, izin nasu yakhudun, dan dengan diamnya ketika bermula manusia itu yakhudun, mereka menyelam. Yakhudun ini menyelam, ngomongin hal-hal yang tidak penting. Ahlul Quran enggak ngomongin yang tidak penting. Wabi khusyu'ahi, dan dikenal dia dengan khusyu'nya, izin nasu yakhtalun, ketika semua manusia itu yakhtalun, mencari celah, mencari alasan. Wa yanbaghi li hamilil Quran, dan sepantaslah bagi orang yang membawa Quran ayyakuna sikitan, oleh bahwa ada yaitu sikitan, itu yang sikit, sangat-sangat diam, pendiam, pendiam, tidak ngomong yang tidak penting. Layinan, lagi yang lembut. Wala yanbaghi lahu ayyakuna jafian mumarian,
Tidak sepantaslah baginya si pembawa Quran oleh bahwa ada yaitu jafian. Jafian itu menyepelekan, enggak. Wala mumarian, tidak pula suka mumarian. Mumarian, mumujadalah, enggak suka berdebat. Jadi jafian ini menyepelekan, jelek akhlaknya. Nah, jadi arti jafian ghalidhal khalqi. Ghalidhal khulqi. Nah, buruk akhlaknya, khulqi. Nah. Wala mumarian, tidak sepantasnya juga mumarian. Jadi mumarian itu artinya bermusuhan, mukhasiman, bermusuhan. Wala sayyahan, dan tidak sepantas pula bagi pembawa Quran bahwa ada yaitu sayyah. Sayyah itu fa'alun. Sayyah orang yang suka berteriak-teriak. Berisik gitu kan. Suka teriak-teriak, suara gede, manggil jauh-jauh di pasaran, di mana-mana. Itu namanya sayyah. Kemudian wala sakhaban. Apa arti sakhaban? Wala sakhaban. Sakhaban artinya sama. Syadidas, keras suaranya. Kalau sayyahan tadi banyak berteriak. Kalau sakhaban, keras suaranya. Hampir sama. Wala hadidan, dan tidak pula itu, bukan hadid, hiddidan. Wala hiddidan. Hiddidan ini keras kayak besi. Keras. Keras akhlaknya. Gampang marahnya. Nah, itu hiddid namanya. Hiddidan. Jadi kayak siddiq kan. Wazannya kayak siddiq. Hiddik. Hiddid kizib. Waqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, aksaru munafiki hadhil ummah qura'uha. Bermula yang paling banyak munafiknya ini umat itu qura'uha, itu orang yang ahli bacanya Quran. Qura'uha maksudnya qaril Quran. Bermula yang paling banyak dari munafik ini umat itu qura'uha, itu ahli kiraahnya ini umat. Kembali ke umat. Jadi kata Nabi ini, banyak ahli-ahli kiraah itu yang qurra. Banyak ahli-ahli kiraah itu yang munafik. Jadi munafik di sini para ulama tidak mengartikan sebagai munafik memperlihatkan Islam, menyembunyikan kekafiran, enggak. Jadi munafik di sini diartikan ria. Orang yang ahli baca Quran itu gampang terjerumus ke dalam ria. Nah, jadi bukan dalam arti munafik yang fid darkil asfali minan nar. Begitu kata para ulama. Banyak tafsir tentang hadis ini. Nah, jadi kalau kata Syekh Zamakhsyari, jadi nifak di sini maksudnya ria. Ya. Jadi ria itu yang gini maksudnya, seolah-olah kita memperlihatkan itu amal untuk Allah, padahal dalam hati ada sesuatu, ada kita menginginkan urusan dunia juga. Nah, menginginkan harta benda dunia, itu makanya disebut dengan munafik. Beda antara zahir dan batin. Artinya mengharapkan dunia dengan amalan akhirah. Ya, secara zahir kelihatan karena Allah, tapi dalam hati pengen dipuji juga, pengen dapat segala macam kebutuhan duniawi. Ya, begitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Iqra'il Qur'ana ma nahaka. Baca olehmu akan Quran. Ma nahaka, bermula apapun yang melarang ia akan engkau. Fantahi maksudnya. Ada yang mahdhuf. Baca olehmu akan Quran, apa yang dilarang ianya Quran akan engkau, maka kamu harus meninggalkannya. Fa illam yanhaka, maka jika tidak melarang ia akan engkau, maksud tidak melarang akan engkau, maksudnya engkau tidak menerima larangannya. Atau engkau tidak meninggalkan larangannya. Fa illam yanhaka, jika tidak melarang ia akan engkau, dalam arti dia melarang tapi engkau tidak mendengar. Falasta takra'u,
maka tidaklah engkau itu yang membaca akannya Quran. Jadi kita dianggap membaca Quran ketika kita mengamalkan isinya. Kalau nggak mengamalkan, berarti nggak dianggap baca Quran. Nah, ini berat juga ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimah." Tidak beriman dengan Quran oleh orang-orang yang menghalalkan ia akan keharaman-keharamannya Quran. Ya benar. Kita baca Quran, segala yang diharamkan tidak kita haramkan, atau yang dihalalkan kita haramkan sebaliknya. Menghalalkan keharamannya, menghalalkan keharamannya, mengharamkan kehalalannya, itu dianggap orang yang ingkar terhadap Quran, tidak beriman. Ma amina bil Qur'ani man istahalla maharima. Waqala ba'dus salaf, berkatalah oleh sebahagian orang salaf. Apa kata ba'dus salaf? Innal abda la yaftatihu suratan. Sesungguhnya seorang hamba itu la yaftatihu, sungguh membuka ia akan satu surat. Fatusalli alaihil malaikah, maka berselawatlah kepadanya oleh para malaikat. Hatta yafragha minha, hingga selesai darinya baca Quran. Jadi ada orang-orang yang ketika baca Quran, membaca satu surat, malaikat malah berselawat kepadanya. Fa innal abda la yaftatihu suratan fatal'anuhu hatta yafragha minha. Dan seorang hamba itu sungguh membuka ia akan satu surat, maka melaknat dianya surat akannya hingga selesai darinya surat. Ada juga orang-orang yang begitu membuka Quran, baca Quran, justru dilaknat oleh Quran itu sendiri. Nah, ini tafsiran hadis di atas, rubbatalin, banyak orang yang baca Quran tapi Quran melaknatnya. Nah, ini. Faqila lahu, maka dikatakan orang baginya Nabi, kok bisa seperti itu? Bukan baginya Nabi, bagi sebahagian salaf. Kok bisa sebahagian seperti itu? Ada yang baca Quran malah dapat rahmat, ada yang dapat laknat. Wa kaifa dzalik? Nanti dikatakan orang baginya ba'dus salaf, kaifa dzalik, kok bisa seperti itu? Faqala, maka menjawab ia, idza halla halalaha wa harrama haramaha. Apabila menghalalkan ia akan halal-halalnya surat, wa harrama haramaha, mengharamkan ia akan haram-haramnya surat, salat alaihi, niscaya berselawat ianya malaikat kepadanya. Nah, ini orang yang diselawati oleh malaikat, orang-orang yang ketika baca satu surah, jadi apa yang dikandung dalam surah itu memang dia halalkan, ya haram dia haramkan, dia amalkan. Wa illa la'anathu, jika tidak seperti itu, la'anathu, niscaya melaknat dianya malaikat akannya. Nah, ini ceritanya. Faqala ba'dul ulama, dan berkatalah oleh sebahagian para ulama, innal abda la yatlual Qur'an. Sesungguhnya seorang hamba itu sungguh baca ia akan Quran. Fayal'anu nafsah, maka melaknat ia akan dirinya, wa huwa la ya'lam, padahal dia itu tidak tahu ya. Ada seorang yang baca Quran, kemudian orang yang sedang baca Quran sebenarnya sedang melaknat dirinya, tapi dia nggak sadar. Yaqra'u, ia membaca, ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah itu terhadap orang yang zalim. Wa huwa zalimun nafsah. Sementara dia itu menzalimi dirinya. Dia zalim kepada dirinya, dia nggak sadar. Dia membaca laknat Allah terhadap orang yang zalim. Dia menzalimi orang lain barangkali. Ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang yang zalim. Begitu dia baca terus, wa huwa minhum. Padahal dia itu bagian dari mereka orang yang zalim. Ngeri. Waqala Al-Hasan, berkatalah oleh Al-Hasan Al-Basri, innakum ittakhadhtum qira'atal Qur'ani marahila. Sesungguhnya kalian menjadikan akan Quran. Sesungguhnya kalian itu ittakhadhtum, kalian menjadikan qira'atal Qur'an, akan baca Quran, marahila, akan menjadi beberapa marhalah, jarak yang harus ditempuh. Wa ja'altumul laila jamala, dan kalian menjadikan akan malam akan sebagai onta.
Fa antum tarkabunahu fataqta'una bihi marahila. Maka kalian kendarai akannya onta, maka kalian bisa memotong dengannya onta marahilahu, akan marhalah-marhalahnya Quran. Jadi maksudnya begini, kata Hasan Basri, kalian itu menjadikan Quran sebagai jarak yang harus ditempuh, ada targetnya. Kalian memiliki target sebulan harus khatam sekali, sehari sejuz. Kalian menjadikan Quran seperti itu. Sehingga kalian menjadikan malam sebagai kendaraan kalian. Dengan kendaraan kalian itu kalian bisa menempuh jarak tadi sehingga mencapai target. Padahal bukan seperti itu mestinya. Jadi Al-Quran itu jangan kita jadikan jarak yang hanya untuk kita targetnya hanya khatam-khatam, enggak. Ini seperti orang dulu. Wa inna man kana qablakum ra'auhu rasaila min rabbihim. Dan sungguhnya orang-orang yang ada sebelum kamu, mereka melihat akannya Quran sebagai surat min rabbihim, dari Tuhan mereka. Orang dahulu menganggap Quran itu risalah, surah, satu surat yang Allah kirim kepada mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-laili, maka adalah mereka tadabbur, mereka pahami akannya surat di malam hari. Wa yamfudunaha bin nahar, dan mereka laksanakan, mereka praktekkan akannya surat di siang hari. Jadi bukan hanya untuk kejar target, tapi dipahami di malam hari, diamalkan di siang hari. Begitu orang dahulu, kata Hasan Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang berat. Waqala Ibnu Mas'ud, berkatalah oleh Ibnu Mas'ud, unzilal Qur'anu alaihim liya'malu bihi. Diturunkan akan Quran kepada mereka supaya mereka beramal dengannya Quran. Fattakhadhu dirasatahu amalan. Maka mereka menjadikan akan mengkajinya Quran sebagai amal. Pada dasarnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tapi kita malah menjadikan mengkaji Quran dianggap sebagai amal. Sebenarnya mengkaji Quran bukan amal. Itu wasilah untuk amal. Kaji-kaji doang, nggak kita amalkan juga nggak ada nilainya. Inna ahadahum la yaqra'una al-Qur'ana min fatihatihi ila khatimatihi ma yusqitu minhu harfan wa qad asqatal amala bih. Sesungguhnya seorang dari mereka itu layak qra'u, sungguh mereka membaca Quran mulai dari Fatihahnya Quran, dari pembukanya Quran hingga akhirnya Quran. Ma yusqitu, tidak menggugurkan ia darinya Quran akan sehuruf pun. Wa qad asqatal amala bih, padahal sungguh telah menggugurkan ia akan amal dengannya Quran. Ada orang yang baca Quran dari awal hingga akhir, nggak ada huruf yang kelewat amalnya doang. Wa fi hadis Ibnu Umar, dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, wa hadis Jundub bin radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Jundub atau Jundab bacanya radhiyallahu anhuma, kata beliau berdua, laqad aishna dahran tawila, dan sungguh telah kami hidup dalam masa yang lama, kami lama hidup. Wa ahaduna yu'ta al-imana qabla al-Qur'an, bermula salah satu dari kami itu diberikan akan iman sebelum Quran. Fatanzilus suratu, maka turunlah oleh surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayata'allamu, maka mempelajari ia akan halalnya surah dan haramnya surah. Wa amiraha, dan akan perintahnya surah. Wa zajiraha, dan akan larangannya surah. Jadi kata Ibnu Umar dan Jundub radhiyallahu anhuma, laqad aishna, kami hidup pada masa yang lama dulu. Salah satu dari kami ada yang mereka sudah beriman. Sebelum Al-Quran diturunkan, mereka sudah beriman. Kemudian Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayata'allamu, jadi salah satu kami itu belajar mereka. Begitu Al-Quran datang, mempelajari yang halalnya, mempelajari yang haramnya, mempelajari perintahnya, mempelajari larangannya, kemudian diamalkan. Wa ma yambaghi ayyakifa, dan tidak sepantasnya oleh bahwa berhenti
Summa wa ma yanbaghi ayyaqifa, dan tidak sepantasnya oleh bahwa berhenti ianya seseorang indahu di sisinya minha. Gimana maksudnya nih? Hmm. Wa ma yanbaghi ayyaqifa, tidak sepantaslah bahwa berhenti ia di sisinya Quran minha darinya halal haram, perintah dan larangan. Summa laqad ra'aitu, maka turunlah oleh surah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayata'allamu, maka dia mempelajari akan halalnya surah, wa haramaha, haramnya surah, wa amiraha, akan perintah-perintahnya surah, wa zajiraha, dan akan larangannya surah. Pemayam bagi, dan tidak sepantaslah oleh bahwa berhenti ya indahu di sisinya Quran minha darinya perintah-perintah, larangan-larangan. Tidak berhenti di situ, tidak hanya mempelajarinya tapi mengamalkannya. Mungkin begitu maksudnya. Summa laqad ra'aitu rijalan, kemudian sungguh aku melihat akan banyak laki-laki, yu'ta ahaduhumul qur'ana qablal iman, yang diberikan kepada salah satu mereka akan Quran sebelum iman. Artinya dia udah tahu Quran duluan sebelum beriman dengan Quran, sebelum beriman dengan yang lain. Ada orang-orang yang sudah bisa Quran sebelum beramal, sebelum beriman. Fayaqra'u ma baina fatihatil kitab ila khatimihi, maka membaca ia akan apa-apa yang ada di antara Fatihah kitab hingga penutupnya. La yadri ma amiruhu, tidak mengetahui ia akan bermula apakah itu yang memerintahnya Quran, wala zajiruhu, tidak pula akan yang melarangnya Quran. Maksud memerintahkannya Quran, memerintah oleh Quran, itu fahpair, dan tidak pula mengetahui yang dilarang oleh Quran. Ada orang-orang yang sudah tahu Quran duluan, baca dari Fatihah hingga penutup, tapi nggak tahu apa perintahnya, apa larangannya. Wala ma yanbaghi ayyaqifa indahu minhu fayansiruhu nasrad daqqal. Nah, ini agak rumit nih. Wala ma yanbaghi ayyaqifa indahu minhu yansuruhu nasrad daqqal. Nah, maka walama, dan tidak ma, wala ma yanbaghi, kenapa ada dua ma? Dan tidak sepantaslah bahwa berhenti ia di sisinya Quran minhu darinya, yang suruhu, yang menebarkan, menghamparkan ia akannya Quran, nasrad daqqal, akan sebagai hamparannya daqqal. Nggak paham ini. Satu rawahul hakim fil mustadrak. Jadi ini kita tinggalin dulu. Ini kurang paham saya ini maksudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqad orada fit Taurah, dan sungguh telah warid dalam kitab Taurat oleh ya abdi, wahai hambaku, amma tastahyi minni, apakah engkau tidak malu dariku? Ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika, datang kepadamu oleh satu surat daripada sebahagian teman-temanmu, wa anta fit tariq, padahal bermula engkau itu dalam jalan, di jalan, padahal bermula engkau itu di jalan, tamshi, hal kadang engkau itu yang berjalan, fata'dilu anit tariq, maka engkau berpaling dari jalan, wataqudu, dan engkau duduk li ajlihi, karenanya kitab, karenanya surat, wataqra'uhu, dan engkau baca akannya kitab tadi, surat, watadabbaruhu, dan engkau mentadabburi, memikirkan akannya kitab, harafan-harafan, sehuruf demi sehuruf, hatta la yafutaka syai'un minhu, hingga tidak luput kepadamu oleh sesuatu darinya kitab. Ini benar banget nih.
Apakah engkau tidak malu dariku? Datang kepadamu satu surat dari sebahagian temanmu, datang WA segala macam. Sementara engkau di jalan, engkau malah fata'dilu anit tariq. Engkau berpaling dari jalan. Engkau akan berhenti. Engkau duduk karena surat itu engkau baca dengan penuh penghayatan sehuruf demi sehuruf agar tidak ada yang kelewat. Wa hadza kitabi anzaltu, dan ini adalah kitabku, aku turunkan akannya kitab kepadamu. Undur kam wasaltu laka fihi minal qawli, perhatikan olehmu berapa banyak aku sambungkan untukmu dalamnya kitab dari perkataan. Ya. Wasaltu bitasdid sad. Qala ta'ala walaqad wassalna lahumul qawla. Jadi itu diambil dari ayat. Jadi maksud tausil di sini terus-menerus datang nasihat. Nasihat Allah berikan berulang-ulang kali. Nah itu. Nah. Ini kitabku anzaltu, aku turunkan akannya kitab kepadamu, undur perhatikan olehmu, kam wasaltu. Berapa banyak aku sambung-sambung kepada engkau dalamnya kitab daripada perkataan. Maksudnya aku sambung-sambung terus-terusan nasihat aku berikan kepadamu. Wa kam qarrartu alaika fihi, dan berapa banyak aku ulang-ulang kepadamu dalamnya kitab, litata'ammala tulahu wa ardahu, supaya engkau memikirkan akan panjangnya kitab dan lebarnya kitab. Maksudnya memahami isinya. Summa anta mu'ridun anhu, kemudian engkau berpaling darinya kitabku. Afakuntu ahwana alaika, apakah aku ini lebih sepele? Afakuntu ahwan, apakah aku ini lebih sepele terhadapmu min ba'di ikhwanik, dari sebahagian teman-teman saudaramu? Nah, ini benar juga. Apakah engkau mengira aku ini lebih hina, lebih sepele dalam pandanganmu daripada temanmu, saudaramu? Ya abdi, wahai hambaku, yaqudu ilaika ba'du ikhwanik, duduk kepadamu oleh sebahagian saudara-saudaramu. Fataqbalu alaih, maka engkau menghadap kepadanya. Bikulli wajhik, dengan seluruh wajahmu. Engkau fokus. Ada temanmu datang, saudaramu, engkau fokus. Wa tasghi ila hadisih, engkau mendengar kepada pembicaraannya. Bikulli qalbik, dengan seluruh hatimu, fokus. Fa in takallama mutakallimun, jika berbicaralah oleh orang yang berbicara, au syaghalaka syaghilun, atau menyibukkan akan engkau oleh satu kesibukan, fi hadisih, dalam pembicaraannya, au ma'ta ilahi ankafa, engkau isyarahkan kepadanya akan bahwa berhenti ia. Bila temanmu sedang bicara kemudian datang gangguan segala macam, engkau akan mengisyarahkan supaya diam agar fokus mendengar ucapannya. Waha ana, dan ini saya, iza waha na za muqbilun alaika, dan ha tambah ini, dan ketahuilah bermula saya, za muqbilun, ini itu yang menghadap kepadamu. Artinya ketika kita baca Quran, sebenarnya Allah sedang menghadap kepada kita, memperhatikan kita. Wa muhaddisun laka, saya itu yang berbicara kepadamu. Wa anta mu'ridun biqalbika anni, dan engkau itu berpaling dengan hatimu dari saya. Memang matamu melihat Quran, tapi engkau kadang tidak sadar. Nah, hatimu tidak fokus. Afa ja'altani ahwana indaka min ba'di ikhwanik, apakah engkau menjadikan aku itu lebih sepele di sisimu dari sebahagian saudara-saudaramu? Pertanyaan ini untuk kita pikirkan dan tafakurkan. Artinya memang kita harus berusaha untuk memahami ayat-ayat yang kita baca walaupun tidak mendetail. Yang penting kita paham, kemudian kita amalkan semampunya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.